Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eren Lalu dengan NIM 8223022. Saya mahasiswa Universitas Pohuwato, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas reguler pagi A semester 5. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan semangat ya belajarnya. Perkenalkan, nama Ibu Erlin Lalu. Pada video kali ini, Ibu akan menemani kalian belajar mata pelajaran IPAS dengan materi yang seru dan dekat dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang lapisan atmosfer. Nah, supaya belajarnya makin asik, yuk siapkan buku catatan dan fokus ya. Kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, sebelum membahas lapisan-lapisan atmosfer, kita pahami dulu apa itu atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi dan ditahan oleh gaya gravitasi bumi. Atmosfer ini sangat penting bagi kehidupan karena tanpa atmosfer bumi tidak akan bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Atmosfer berfungsi untuk melindungi bumi, mengatur suhu, serta menyediakan udara yang kita hirup setiap hari. Agar lebih mudah dipahami setiap lapisan atmosfer, akan Ibu jelaskan beserta contoh yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak. Nah, atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yuk kita bahas satu persatu. Dimulai dari lapisan pertama, yaitu troposfer. Lapisan troposfer ini merupakan lapisan atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Di lapisan inilah kita hidup dan beraktivitas. Awan, hujan, angin, serta petir, dan berbagai cuaca lainnya terjadi di lapisan troposfer. Nah, fungsi troposfer yaitu sebagai tempat terjadinya cuaca dan tempat berlangsungnya kehidupan makhluk hidup di bumi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kalian melihat hujan turun, merasakan angin sepoi-sepoi, atau melihat awan di langit, semua itu terjadi di lapisan troposfer. Sekarang kita lanjut ke lapisan kedua, yaitu lapisan stratosfer. Ini berada di atas troposfer. Di stratosfer terdapat lapisan ozon yang sangat penting. Lapisan ozon berfungsi menyerap sinar ultraviolet dari matahari agar tidak langsung mengenai bumi. Nah, di sini pesawat terbang biasanya melintas di bagian bawah lapisan stratosfer. Fungsi stratosfer yaitu melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, jika tidak ada lapisan ozon di stratosfer, kulit kita bisa mudah terbakar saat terkena sinar matahari. Jadi stratosfer ini membantu melindungi tubuh kita ketika beraktivitas di luar rumah. Selanjutnya, lapisan ketiga adalah lapisan mesosfer. Lapisan ini berada di atas stratosfer. Di lapisan mesosfer, meteor atau benda langit yang masuk ke bumi akan terbakar karena gesekan dengan udara. Nah, fungsi mesosfer yaitu melindungi bumi dari jatuhnya meteor atau benda langit lainnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian melihat cahaya seperti bintang jatuh di malam hari, itu sebenarnya adalah meteor yang terbakar di lapisan mesosfer. Nah, kita sudah masuk ke lapisan keempat, yaitu termosfer. Suhu di lapisan ini sangat tinggi. Di lapisan termosfer terjadinya fenomena cahaya indah yang disebut aurora. Selain itu, gelombang radio yang membantu komunikasi juga dipantulkan di lapisan ini. Fungsi termosfer yaitu membantu proses komunikasi dan sebagai tempat terjadinya aurora. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, saat kita menelpon, menggunakan radio, atau menonton siaran tertentu, gelombang komunikasinya dibantu oleh lapisan termosfer. Selain itu, aurora yang berwarna-warni di daerah kutub terjadi di lapisan ini. Wah, tidak terasa kita sudah masuk ke lapisan terakhir, yaitu lapisan eksosfer. Ini merupakan lapisan atmosfer yang paling luar dan berbatasan langsung dengan luar angkasa. Di lapisan ini terdapat satelit buatan yang mengelilingi bumi. Fungsi eksosfer yaitu sebagai tempat beredarnya satelit yang membantu komunikasi dan pengamatan bumi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika kalian menonton televisi, menggunakan internet, atau melihat peta di handphone. Semua itu dibantu oleh satelit yang berada di lapisan eksosfer.
Baiklah anak-anak, pembelajaran IPAS hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Elin. Jangan lupa belajar dengan rajin ya, dan tetap semangat. Jika ada materi yang belum dipahami, anak-anak bisa mempelajarinya kembali. Kita akhiri video ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Sekian dari video pembelajaran pada hari ini. Saya Erlin lalu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.